Sudah 3 tahun bersama Wenyan. Sampai dia mengalami kecelakaan mobil, aku mendonorkan darah untuknya. Tepat 1000 cc darah. Baru kusadari, dia bersama aku. Hanya untuk balas dendam. Sang Yunchuan si bodoh ini tertipu lagi oleh kami. Cuma menipunya untuk menyumbang 5 kantong darah. Dibanding penderitaan Han Cheng, balas dendam kecil ini bukan apa-apa. Memang harus begitu. Siapa suruh dia rebut hadiah pertama Pei Han Sheng? Pei Han Sheng cinta sejati Kak Wenyan. Berani ganggu dia, Kak Wenyan takkan biarkan. Makanya kami putuskan pacari dia, balas dendam 99 kali. Kali ini tipu dia sumbang 5 kantong darah. Ini sudah ke 96 kali kan? Tinggal 3 kali, permainan balas dendam kami selesai. Sayangnya, setelah balas dendam selesai, Kak Wenyan akan pergi. Kami tak bisa bersenang-senang lagi. Teman-teman, kalian ingat nggak? Kali pertama Kak Wenyan membalas dendam padanya? Kapan itu? Pertama kali, bilang kalung pemberian Kak Wenyan hilang. Alhasil, di musim dingin, dia cari semalaman di danau. Demam 40 derajat, masih memaksa diri, tak mau istirahat. Saat itu balas dendam sudah dimulai. Wenyan, aku menemukannya. Kalungnya ada di sini. Kedua kalinya, menuduhnya curang, merusak kelulusannya, wajahnya pas mati-matian membela diri, sampai sekarang masih bikin ketawa. Bukan aku. Ketiga kalinya, bohong Kak Wenyan direpotkan klien. Dia malah semangat ikut minum. Minum sampai lambung berdarah. Aku mengorbankan harga diri, mengejar Wenyan 3 tahun sia-sia. Tapi tepat di hari aku menang penghargaan, dia langka sekali menerima cintaanku. Ketemu. Pengagum setia yang luar biasa. Sakit tak bisa berdiri, tak takut mati kedinginan. Yunchuan, maukah kau jadian denganku? Kukira impianku terkabul, tapi tak kusangka. Alasan dia terima aku hanya karena aku rebut hadiah pertama Han Sheng. Merebut hadiah pertama Pei Han Sheng. Buat Pei Han Sheng marah. Makanya dia pura-pura menerimaku. Lalu 99 kali balas dendam, mendorongku ke jurang. Halo? Yunchuan, ayahmu dan aku akan tinggal di luar negeri. Kamu sungguh tak mau ikut? Bu, aku ikut. Bagus sekali, Yunchuan. Seminggu lagi kita urus dokumennya, biar kamu tak berubah pikiran. Oh iya, bagaimana dengan pacarmu? Bukannya kamu ngejarnya lama dan sangat suka? Sudah tak suka lagi. Tak akan pernah suka lagi. Seminggu lagi, sandiwara ini akan berakhir. Kamu kehilangan apa? Tidak ada apa-apa. Beberapa hal yang tidak penting. Dirawat di RS karena pendarahan hebat. Kenapa tak jenguk aku sama sekali? Kamu sudah keluar dari rumah sakit? Lukanya parah. Kenapa pulang begitu cepat? Aku dengar. Kamu memberikan banyak darah untukku. Jadi aku berniat kembali untuk menjengukmu. Sakit tidak? Tidak sakit. Apakah ada yang mengatakan sesuatu padamu? Kenapa setelah aku dirawat di rumah sakit, kamu berubah? Di mana berubahnya? Ada apa dengan Song Yunchuan? Dulu, saat aku flu, dia selalu bertindak seperti hadapi musuh besar. Dia ingin selalu di sampingku. Tapi sekarang, aku dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Dia bahkan tidak menelepon sekalipun. Akhir-akhir ini terlalu lelah. Mereka rayakan aku pulang dari rumah sakit, mengadakan pesta penyambutan. Aku ajak kamu ikut, ya? Aku? Ya, baiklah. Ayo pergi. Semua orang sudah menunggu. Kalau kamu tidak pergi, akan sangat menyebalkan. Ayo pergi. Han Sheng, kenapa kamu di sini? Pei Han Sheng. Teman masa kecil Wenyan. Mereka tumbuh bersama, tapi tahun-tahun ini, Wenyan bersamaku. Mereka tak pernah berhubungan. Jadi, aku tak pernah berpikir
Wen Yan suka Pei Hansheng. Aku akan telepon dulu. Kalian main saja. Sekarang kelihatannya, Wen Yan membalas dendam kepadaku. Dia juga tahu. Kakak ipar, ayo minum. Aku tak bisa minum alkohol. Minum. Jangan rusak suasana. Aku tidak bisa minum alkohol. 1 gelas. Minum. Tidak akan bahayakanmu. Minum. Kamu meremehkan kami? Tolong. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Tolong. Selamatkan orang. Aku tidak bisa berenang. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Masih tidak bisa berenang? Kamu demam. Ayo minum obat. Mereka memang keterlaluan. Padahal tahu kamu tidak bisa berenang. Ini, Tuan, barusan sudah minum obat. Kenapa semakin parah? Halo, dokter. Cepat datang ke rumah. Kalau terlambat sedikit, bisa jadi radang paru-paru. Dokter, aku sudah minum obat. Kenapa malah semakin parah? Kamu makan apa? Hanya obat penurun panas biasa. Pacar perempuanku yang memberikannya. Bukan obat penurun panas. Botolnya. Botol obat penurun panas. Isinya pil gula. Diminum tak ada efek. Malah perparah penyakit. Pembalasan ke-97 berhasil. Siapa yang pikir cara ini? Kita tak sengaja dorong dia ke air. Lalu Kak Wen ganti obatnya. Dia pasti sangat menderita. Aduh, salah kirim grup. Song Yun Chuan ada di sini. Ternyata ini juga dirancang dengan saksama. Pembalasan. Obat yang Wen Yan berikan padaku. Hanya untuk membuatku lebih menderita. Yun Chuan. Wang Ma, tolong antar dokter. Yun Chuan, Wang Ma bilang demammu sangat tinggi. Kenapa tak beritahu? Aku khawatir. Demamku sangat parah. Jadi aku memanggil dokter. Apakah kau ingin ku merawat? Tidak perlu. Kulihat akhir-akhir ini kau sibuk. Sibukkan saja dirimu dengan urusanmu. Kamu sudah lihat ponsel? Belum. Aku hampir mati kepanasan. Mana sempat melihat ponsel? Yun Chuan, tenang saja. Aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Tapi semua ini, bukankah karena ulahmu? Aku lelah. Baik. Kalau begitu tidak akan kuganggu. Jika ada keperluan, telepon aku. Sudah cukup sampai di sini. Tinggal 3 hari lagi. Aku bisa benar-benar bebas darimu. Masuk. Yun Chuan. Benar kamu. Lama tak jumpa. Kenapa datang? Guru, aku pulang ke luar negeri, menekuni penelitian medis. Datang untuk pamitan. Bagus, Yun Chuan. Akhirnya kau sadar. Kau murid paling membanggakan bagi gurumu. Dulu hanya karena Wen Yan tak suka. Kau tinggalkan jalur medis. Aku selalu menyesalkan itu. Maafkan aku, Guru. Aku mengecewakan harapanmu. Tak perlu membicarakannya. Kau mau kembali memegang pisau bedah. Guru sangat lega. Ngomong-ngomong, bagaimana kau membujuk Wen Yan? Dia tidak setuju. Hanya saja, semua itu tak penting lagi. Jangan bersedih. Sebenarnya, tujuannya mendekatimu. Memang tidak tulus. Aku paham. Dia larang aku meneliti medis, hanya untuk Pei Hansheng. Memiliki satu pesaing lebih sedikit. Kau sudah sadar. Itu bagus. Semua masih bisa diperbaiki. Benar. Syukurlah.
Semua masih bisa diperbaiki. Ayo, duduk dan bicara. Kamu tadi kemana? Ada reuni alumni hari ini. Kukira kau terlambat. Dulu kan kamu nggak mau ikut acara kumpul-kumpul kayak gini. Kali ini beda, Han. Maksudku, banyak yang datang kali ini. Aku tidak ikut. Harus kontrol ke rumah sakit. Tanya dokter, kamu baik-baik. Ayo, pergi. Semua sudah menunggu. Ayo. Ayo main kelas. 46, 66. Wenyan, duduk sini. Tidak usah. Ayo minum. Meski berpura-pura dingin, jaga jarak. Kalau sungguh suka seseorang, sinar mata tak bisa disembunyikan. Yunchuan, satu hal tak pernah ku mengerti. Dulu keahlianmu peringkat seangkatan. Lebih hebat dariku. Banyak rumah sakit ingin kamu, kenapa lepas jalan jadi dokter? Wenyan tidak suka aku jadi dok. Kau sangat mencintainya. Pasti. Wenyan juga sangat mencintaimu, pantas kau berkorban banyak untuknya. Lanjutkan. Aku ke toilet. Kak Wenyan, duduk sini sebelah Kak Hansheng. Yunchuan, ayah dan aku sudah urus hampir semua prosedur, lusa keluar negeri. Baik, Bu. Tapi sebelum pergi, aku ingin beri Wenyan kejutan. Cium sayang. Yunchuan, jangan salah paham. Kami main game. Iya, kami main Truth or Dare. Yang kalah, ciuman orang sebelah kanan 10 menit. Kak Wenyan kalah. Yunchuan, yang memulai keributan, aku cuma... Tak perlu jelaskan. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Kalian main saja. Aku tidak enak badan. Aku pergi dulu. Yunchuan. Yunchuan. Yunchuan, Kenapa keluar? itu cuma permainan. Kenapa cengeng? Salahku. Kukira Kak Yunchuan berbesar hati. Kalau tahu dia peduli, aku tak akan ikut memprovokasi. Benar. Kamu pria dewasa, kenapa pelit? Kak Hansheng tak berkata apa. Kamu malah marah. Jangan bicara begitu soal Yunchuan. Dia pacarnya Wenyan. Pacar apa? Kak Hansheng kenal Kak Wenyan lebih awal darinya. Waktu itu, kalian selalu bersama setiap hari, bukan belum ciuman. Coba segarkan ingatan. Ada apa? Benar Kak Wenyan? Bicara apa? Itu sudah lama. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Yunchuan, kami cuma bercanda. Wenyan suka sama kamu sekarang. Benarkah? Yunchuan, hati-hati. Hansheng, hati-hati. Yunchuan. Yunchuan. Yunchuan, kamu baik-baik saja? Kak Wenyan, cepat ke sini. Aku baik-baik saja. Cepat periksa Yunchuan. Aku nggak apa-apa. Tanganmu berdarah, Kak Wenyan. Tangan Kak Hansheng pegang pisau bedah. Jangan sampai terluka. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Yunchuan, maaf. Hansheng itu calon dokter. Tangannya tak boleh bermasalah. Aku antar dia ke rumah sakit. Kamu mengalah dulu. Naik taksi sendiri ya. Dua hari ini, jangan basahkan tanganmu. Tak nyaman bilang. Aku carikan dokter. Dengar ya. Baik, aku ikuti semua. Kalau begitu, istirahat. Kamu bilang Tuan Song itu seniormu. Benar atau tidak? Tentu saja benar. Dulu dia yang paling berbakat di sekolah kami. Sangat disayangkan. Kok bisa terluka parah? Dokter Chen bilang, tangannya nanti tak bisa pegang pisau bedah lagi. Kenapa rencana balas dendam tak diberitahu? Tak diberitahu padaku? Bukannya kamu ingin cepat selesaikan? Rencana balas dendam ke
99. Agar bisa bersama Hansheng, kami lihat kamu ragu, jadi tak merepotkanmu. Langsung kami urus saja. Aku tak suruh cari orang untuk patahkan tangannya. Satu tangan rusak ya, sudah. Ada masalah apa? Bukankah kita putuskan dari awal untuk balas dendam setimpal padanya? Marah-marah buat apa? Wen Yan, aku menyukaimu. Wen Yan, sudah pulang. Khawatir kamu lapar. Sudah siapkan makanan. Cepat makan. Hati-hati. Hansheng, hati-hati. Kak Wenyan, kondisimu tidak beres. Bertahun-tahun ini, jangan-jangan kamu pura-pura jadi sungguhan sampai benar-benar suka? Tidak mungkin. Suka Hansheng. Kami hampir mati ketakutan. Kami pikir kamu suka sekali. Ini cuma balas dendam. Kalau kamu terlibat, tak sepadan. Hansheng tahu pasti sedih. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah menyukai Song Yun Chuan. Operasinya sukses, tapi tanganmu tak bisa pulih seperti semula. Artinya, tanganmu tak bisa pegang pisau bedah lagi. Dokter yang merawatku sebelumnya. Bukan kamu, kan? Dia harus ronde, aku ganti perbanmu. Oh, Boleh. Bolehkah aku minta kontakmu? aku. Dia sudah punya pacar. Pasien pendaki gunung? Kamu posisi magang? Kamu tidak menginginkannya lagi, kan? Maaf tak tahu. Lain kali ketemu orang kayak gini, langsung bilang udah punya pacar. Sulit? Ini apaan sih? Keinginan posesif sesaat saja. Kak Wenyan, balas dendam ke 99. Ide kami kejam. Besok lusa hari jadi kalian. Bilang ke Song Yun Chuan, sudah siapkan kejutan untuknya. Tutup matanya. Bawa dia ke vilaku. Sampai sana, cari alasan keluar. Begitu kamu keluar, kami akan nyalakan api dari luar. Kunci pintunya, jebak dia di api. Bagaimana? Ide ini bagus. Nanti, dia pasti terjepit. Dia bakal banting pintu kayak orang gila. Benar. Biar dirasakan putus asa. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kak Wenyan, bukankah kamu ingin akhiri balas dendam ini? Kami jamin, takkan ada korban. Sebelum dia tak tahan, kami buka pintu. Tidak, terlalu berisiko. Jangan sampai dia celaka. Yang benar saja, Wenyan. Aku dengar. Hari ini tinggalkan Hansheng, lalu kejar Song Yun Chuan. Hansheng sedih semalaman. Setelah lama bujuk, baru bisa hibur dia. Iya, supaya dia nggak mikir macam-macam. Langsung cari kami bahas cara balas dendam ke 99. Sekarang tidak boleh. Kak Wenyan, masih ingat siapa yang paling kamu suka? Selesaikan urusanmu dengan Song Yun Chuan. Kembali ke sisi Kak Hansheng. Bukankah itu yang kamu inginkan? Wen Yan, sekarang aku tanya, aku harus pakai cara ini untuk balas dendam ke Song Yun Chuan. Setuju atau tidak? Kamu sudah janji padaku, berkata, akan lakukan apapun untuk... Setuju. Aku setuju. Bagus, aku nanti hari itu. Sudah kuduga, kau takkan mengecewakanku. Ayo. Bantu aku siapkan satu mayat palsu. Yun Chuan, hari ini adalah hari peringatan kita. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Tutup matamu. Aku akan membawamu ke suatu tempat.
Yun Chuan. Tunggu aku di sini. Aku ambil hadiahnya. Aku segera kembali. Jangan intip. Wen Yan, kamu tahu tidak? Aku sangat menyukaimu. Aku sudah menyukaimu sejak lama sekali. Setuju bersamaku. Saat itu, aku benar-benar sangat senang. Kupikir, akhirnya aku bisa mewujudkan keinginanku. Jadi, malam itu, aku tidak bisa tidur semalaman. Aku begitu senang sampai bantalku basah karena tangisanku. Apakah itu sangat konyol? Ini adalah hari peringatan 3 tahun kita. Dan ini juga pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Aku sangat menantikannya. Aku akan segera kembali. Tunggu aku. Seperti perintah, jenazah palsu sudah siap. Setelah dibakar, semua orang akan mengira inilah Anda. Wen Yan, kamu sudah memintaku 99 kali. Untuk kali terakhir, giliranku untuk memintamu. Balas dendam ke 99 berhasil. Kali ini, Kak Wen yang kita akhirnya lepas dari Song Yun Chuan. Si gila cinta ini. Nanti masuk, aku foto beberapa gambarnya saat ia menangis histeris. Lalu unggah ke internet biar seluruh kota nikmati pemandangannya. Terbakar lama, dia tak menelepon minta tolong. Jangan-jangan dia tewas terbakar? Alah, gak semudah itu. Lagi pula, bukannya kalian sudah siapkan tindakan pengamanan? Tapi api ini memang agak besar. Apa kita merencanakan sebesar ini? Tenang, aman. Ini balas dendam terakhir. Harus bikin dia ketakutan. Kalau tidak nyata, mana mungkin Kak Hansheng lupakan amarahnya? Tak takut Hansheng marah. Ini belum seberapa. Lagi pula, setelah ini, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Nanti ku beri dia uang sebagai uang perpisahan. Gawat. Gawat, Nona. Ada tong bensin di villa. Apinya terlalu besar. Kami tak bisa kendalikan. Pintunya terkunci. Jangan khawatir. Tong bensin apa? Kamu salah lihat kali. Jangan lebay. Masa tidak bisa dikendalikan? Bukan. Benar-benar kebakaran. Orang-orang kita sudah mengungsi. Yang di dalam mungkin sudah tewas terbakar. Sial. Yun Chuan. Song Yun Chuan. Sial. Yun Chuan. Yun Chuan. Kak Wenyan jangan masuk. Masuk sekarang kau bisa tewas. Sudah hubungi polisi. Tim penyelamat segera tiba. Tenang, semuanya akan baik. Kami tahu batasannya. Minggir. Yun Chuan. Yun Chuan. Yun Chuan. Yun Chuan. Yun Chuan. Yun Chuan. Yun Chuan, kau tidak akan mati. Kau akan baik-baik saja. Yun Chuan. Yun Chuan. Yun Chuan. Kak Wenyan, cepat pulang. Jangan cari, biarkan mereka. Bahaya. Hansheng masih nunggu. Cepetan pulang. Orangnya ditemukan. Sudah pulang kerja? Apakah kamu di sini terus? Tidak, aku juga baru sampai. Cepat, minum, selagi hangat. Tuan, Terima kasih. Tuan, kamu sudah begadang semalaman. Istirahatlah sebentar. Tidak apa-apa. Kalau aku tidak menemaninya di sampingnya, dia akan takut. Dia penakut. Sudah 600 cc. Tuan Song, masih mau donor darah untuk Nona Wen? Lanjut. Aku tidak apa-apa. Wen Yan sekarang dibutuhkan darah. Cepat. Wen Yan. Wen Yan. Wen Yan. Wen Yan.
Wenyan, apa ini sangat bodoh? Ini adalah hari peringatan 3 tahun kita. Ini juga pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Aku sangat menantikannya. Aku akan segera kembali. Tunggu aku. Ini aku. Aku sendiri yang menyerahkannya ke dalam api. Yunchuan. Ternyata, orang yang paling berat melepaskannya adalah aku. Dia Song Yunchuan, cowok populer di kampus. Keren. Sejak saat itu, nama Song Yunchuan terpatri di dalam hatiku. Aku memandangmu diam-diam di tangga, berbincang dengan orang. Memperhatikanmu di bawah senja, berlarian bersama teman. Yunchuan, tahukah kamu? Bayanganmu selalu ada di hatiku. Sampai akhirnya Pei Hansheng muncul. Wenyan, terima cintanya. Bantu aku balas dendam padanya 99 kali. Setuju? Dia tidak seperti orang yang mencuri makalah akademismu. Mungkinkah? Kak Wenyan, apa yang kau ragukan? Hansheng tak mungkin bohong padamu. Benar, sadar. Kau suka Pei Hansheng kan? Bukan si pencuri. Karena dia, kesempatanku belajar ke luar negeri hilang. Dia hancurkan mimpiku jadi dokter. Jangan lupa, dulu kau nyaris tenggelam. Siapa yang menyelamatkanmu dengan taruhan nyawa? Kalau kau tidak setuju, sama saja kau membiarkanku mati. Jangan. Aku setuju. Setuju apa? Setelah membalas Song Yunchuan 99 kali, putus dengannya. Ini salahku. Akulah yang menjerumuskanmu ke api. Saat aku mengantarnya masuk ke lokasi kebakaran, dia masih sempat bilang padaku, aku sangat menantikan hadiah darimu. Bahkan saat itu juga, dia sama sekali tidak curiga padaku. Ada apa, Kak Wenyan? Dulu saat kau setuju balas dendam pada Song Yunchuan, raut wajah Kak Hansheng jadi lebih sering tersenyum. Kematiannya kecelakaan. Kau tak bisa menyalahkan Kak Hansheng karena hal ini. Semua ini akan kupertanggungjawabkan pada Yunchuan. Orang-orang yang pernah menyakiti Yunchuan akan kubuat menemani dia dalam kematian. Aku salah. Maafkan aku. Aku benar-benar bersalah, Kak Yunchuan. Kak Yunchuan, aku sungguh bersalah. Siapa kalian? Lepaskan aku. Siapa ini? Kalian mau apa? Tolong. Siapa? Lepaskan aku. Yunchuan. Tenanglah. Tak akan kubiarkan kau pergi sendirian. Kenapa hari itu
Villa ada pom bensin. Aku tak tahu, Kakak Wenyan. Aku tak tahu. Kenapa kalian lari duluan? Aku tidak. Pintu tak bisa dibuka. Apinya terlalu besar. Aku terlalu takut. Takut? Jadi kalian tidak menyelamatkannya? Kalian yang membunuhnya. Bukan begitu, Kak Wenyan. Kamu tahu rencananya. Takkan lama. Untuk berjaga-jaga, aku kirim orang berjaga di dalam. Di dalam ada banyak drum bensin. Mereka takut mati. Mereka hanya selamatkan diri sendiri. Lalu Pak Song Yun Chuan. Kak Wenyan, kami salah. Kami benar-benar salah. Kalau tahu isinya, banyak drum bensin, kami tak akan nyalakan api. Kumohon, Kak Wenyan, maafkan kami. Baik. Aku memaafkan kalian. Aku maafkan kalian. Pergilah ke neraka tebus dosa padanya. Wenyan, apa yang kamu lakukan ini? Nona, makam Tuan sudah dipilih. Tuan tidak akan kemana-mana. Dia pulang bersamaku. Tuan, siapa yang kamu panggil Tuan? Pasanganmu nanti aku. Kamu jelas cinta banget sama aku, tapi malah bawa pulang abu jenazah. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Pei Hansheng ternyata semau-maunya sendiri. Sangat menjengkelkan. Pei Hansheng. Orang yang kucintai. Bukan kamu, dari dulu sampai sekarang. Wenyan, apa kamu sudah gila? Kamu mencintainya. Lupa apa statusnya? Kamu bisa jatuh cinta pada orang seperti dia? Kamu sangat mengecewakanku. Jangan menyesal nanti. Tanpa aku, lihat nanti. Kamu tega tinggalkan aku? Wenyan. Pulang. Yun Chuan. Ayo kita pulang. Maaf Tuan Pei, Direktur Wen sedang tidak menerima tamu. Tamu? Kamu bilang aku tamu? Aku ini tunangan Direktur Wen kalian. Minggir. Baiklah. Sekarang juga aku telepon Wenyan. Berani menghalangiku? Aku suruh dia pecat kalian semua. Wenyan, segera turun sini menjemputku. Kamu ngapain? Kamu belakangan gak ke perusahaan. Kamu tahu perusahaan belakangan ini sudah kehilangan berapa banyak uang. Aku tak peduli uang. Aku khawatir kondisi fisikmu. Kamu seperti ini. Kesehatan Nyonya lebih penting? Ibu Wang, aku bilang aku mencintainya. Kamu percaya? Aku tidak tahu. Kurasa Tuan juga tidak tahu. Saat api membakar segalanya, aku panik. Aku takut dia mengalami masalah. Bahkan sempat terpikir olehku, kalau dia bisa selamat keluar, apapun akan aku setujui untuknya. Tapi Tuan sudah tiada. Bicara ini apa gunanya? Kamu juga menyalahkanku. Benar? Aku hanya pelayan. Hal-hal ini, aku tak pantas berkomentar. Tapi aku tahu, Tuan sangat mencintaimu. Demi kamu, dia hampir mengorbankan segalanya. 3 tahun lalu, Tuan meraih peringkat pertama dan mendapat sambutan dari sekolah kedokteran top dunia. Ini merupakan pengakuan institusi terbaik untukmu. Asalkan mau ke luar negeri, mereka bisa buat pengecualian untuk setujui laboratorium bagi penelitian medis. Diam saja kenapa? Cepat tanda tangani. Kesempatan yang didamba banyak orang. Jangan katakan, kamu sekarang tidak mau pergi. Biar kupikirkan dulu. Bagaimana mungkin? Bukankah dia gagal terpilih? Dengan prestasi dan tingkat penelitian bapa, bagaimana mungkin gagal terpilih? Dia tak pergi kerana kamu tak suka. Wenyan, aku ada hal yang perlu dibicarakan denganmu. Yun Chuan, aku juga ada hal untukmu. Kamu duluan. Yun Chuan, bisa keluar dari sekolah? Aku tidak mau kamu bekerja di bidang medis lagi.
Sangat melelahkan, lagi pula setiap hari berurusan dengan pasien, membawa kuman penyakit pulang ke rumah. Setujui saja permintaanku, kumohon. Aku tahu kamu yang terbaik. Oh ya? Barusan kamu mau bilang apa? Oh, tidak ada. Hal kecil saja. Kesempatan bagus, tujuan seumur hidup bapa. Hanya karena kamu tidak suka, tidak ada kelanjutannya lagi. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Dia tidak bisa pergi karena ketahuan. Mencuri hasil akademik Hansheng. Siapa yang memberitahumu ini? Saya paling paham sifat Tuan. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal ini. Nyonya, ini hal tanpa bukti. Periksa dulu. Periksa apa? Pelayan berani di rumah majikan. Mengatur-atur. Mungkinkah aku dan Wenyan bisa memfitnahnya? Mbak Wang, kamu turun dulu saja. Akan kuselidiki hal ini sampai tuntas. Lihatlah dirimu, hingga jadi seperti apa. Aku tak paham apa yang kau sesalkan. Bukan cinta. Obsesi. Bagian mana yang merasa bersalah padanya? Sesuai rencana. Setelah balas dendam di lokasi kebakaran, kau akan tampil di publik. Bongkar tujuan sebenarnya dekat dia. Nanti, asal dia minta maaf padaku, hubungan kalian selesai. Bahkan bila sikapnya cukup tulus, aku bisa beri dia sejumlah uang. Awalnya memang berpisah dengan baik. Benar kan? Kematiannya cuma kecelakaan. Ini akibat dia mencuri laporan akademiku. Kau benar-benar jatuh cinta padanya. Kalau aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Balas dendam padanya 99 kali. Kita bisa bersama. Aku menunggumu 3 tahun. Akhirnya, kau malah menyukai orang seperti ini. Cukup. Tolong hormati pasanganku. Beraninya kau membentak. Beraninya kau. Hei, siapa saja. Bawa Tuan Pei. Silakan keluar. Maaf Nona, ini kelalaian kami. Dia masuk dengan memanjat pagar. Pergi, pergi. Wenyan? Yuncuan, cepat pergi. Pergi. Pergilah. Sakit sekali. Wenyan, tanganku sakit sekali. Ibu Wang. Ibu Wang. Mengapa? Kau sudah meninggal. Masih terus menghantui Wenyan? Song Yunchuan, apa kau sengaja melawanku? Hah? Pei Hansheng. Apa yang kau lakukan? Taruh kembali kotak abu itu. Jangan mendekat. Semuanya jangan mendekat. Masih mendekat, hancur. Jangan. Pei Hansheng. Taruh itu. Kumohon. Tidak. Si bodoh ini, hidupnya sudah merugikanku. Aku kehilangan kuota belajar ke luar negeri. Mati pun masih merebutmu dariku. Mengapa semua keuntungan selalu jatuh ke tangannya? Dulu, seharusnya aku tak suruh kau balas dendam padanya. Harusnya aku bunuh dia. Tapi tidak apa-apa. Sekarang masih tidak terlambat. Sekarang akan kuhancurkan ini, biar dia tidak tenang setelah mati. Jangan. Tidak? Yunchuan. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh Yunchuanku. Dia milikku. Ini, bau apa ini? Sepertinya... Susu bubuk.
Yun Chuan tidak mati. Dia tidak mati. Dia menipuku. Itu Profesor Tang. Seberapa hebat dia? Bisa jadi muridnya? Berkat Profesor Tang, kami para murid, di tempat jauh dari kampung, punya tempat berpijak, bahkan bukan muridnya. Dia tetap merawat kita. 3 tahun telah berlalu. Tadi sangka, adik kelas dulu, telah menjadi perguruan tinggi top di luar negeri. Profesor farmasi terkemuka. Setelah sekian lama, aku tidak tahu. Apakah dia masih bisa mengenaliku? Halo. Saya mencari Profesor Tang. Kak, Sudah Profesor? Masih sembrono. Lepaskan. aku tidak peduli. Di hadapanmu, aku selamanya adalah adik juniormu. Banyak orang sedang melihat. Aku tidak mau. Kak, kali ini kamu, apakah datang khusus untuk menemuiku? Ya, saat ini, aku menetap di luar negeri. Teringat kamu ada di sini, jadi aku mampir menemuimu. Melihatmu baik-baik saja, hatiku pun jadi lega. Tidak baik. Bertahun-tahun ini, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Sudah disepakati, kuota studi lanjut ke luar negeri. Kita berdua yang pergi. Nyatanya, kamu meninggalkanku sendirian. Sendirian di sini, tak punya satu teman pun. Kali ini tidak akan lagi. Nanti, aku akan sering datang. Boleh? Aku akan sering datang. Baik? Sudahlah. Aku tidak ingin karena aku membuatmu dan Wenyan menjadi tidak akur. Tidak akan. Tidak akan pernah lagi. Aku dan Wenyan benar-benar berpisah. Hal yang memang akan terjadi. Terkejut? Selain kamu, adik-adik tingkat kita dulu, Pak Guru Wang, siapa yang tak tahu Wenyan bersamamu? Punya niat tersembunyi? Hanya kamu yang terlena. Bukan, bahkan tahu sudah dibohongi, tapi tetap tidak mau sadar. Bodoh. Ya, memang cukup bodoh. Halo, Tuan, masalah pura-pura matimu sudah diketahui oleh Nyonya. Nyonya sudah tahu. Buang. Buang? Nyonya, Buang. Tuan berpura-pura mati. Apakah kamu tahu? aku? Kamu tahu? Baiklah. Aku seharusnya sudah tahu. Dia, Song Yun Chuan, yang kamu besarkan sejak kecil. Kalau dia mati, bagaimana mungkin kamu begitu tenang? Ternyata semua ini adalah penipuan. Semua ini adalah dia untuk meninggalkanku. Penipuan kematian palsu yang direncanakan dengan susah payah. Nyonya, Ada apa? Tuan tak benar mati. Hal ini, aku juga baru tahu dari surat Tuan untukku. Surat ini dari Tuan Song dikirim 3 hari lalu. Minta aku berikan pada Anda. Tuan Song, Dia berkata setelah Anda membacanya, Anda akan mengerti. terima kasih ya. Di mana suratnya? Keluarkan. Cepat. Mama Wang, aku pergi. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saat aku tak ada, jaga baik Wenyan. Saksikan juga pernikahannya dengan Pei Hansheng. Song Yun Chuan akan meninggalkanku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku? Ini benar-benar tulisan tangan Yun Chuan. Yun Chuan, jangan salah paham. Kami main game. Main Truth or Dare. Yang kalah cium orang kanan, 10 menit. Kakak Wenyan kalah. Benar, Yun Chuan. Mereka yang memaksa untuk memainkannya. Tak perlu kau jelaskan lagi. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Pantasan dia sama sekali tidak peduli. Mungkinkah saat itu dia sudah membuat keputusan?
Cepat, dia di mana? Aku benar-benar tidak tahu. Tuan, dia hanya meninggalkan surat ini untukku. Baik sekali kau, Song Yun Chuan. Berasal meninggalkanku dengan pura-pura mati? Mimpi? Bahkan jika harus menggali sedalam 3 meter, aku akan menemukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu dengan mudah. Tak peduli metode apa, temukan Song Yun Chuan untukku. Benar, dia tak mati. Benar, dia tidak mati. Cukup sampai di sini. Dia itu siapa? Pergi ya sudah. Kenapa kau terus memojokkannya? Apa katamu? Wen Yan, kau memang tak pernah menyukainya. Bersama dengannya, hanya untuk balas dendam. Sekarang dendam itu selesai. Dia pun tahu diri dan pergi. Bagimu ini juga kelegaan. Dulu, bukankah kau selalu ingin menikahiku? Sekarang aku setuju. Kau, Omong kosong. Song Yun Chuan, kau memang luar biasa. Tapi jangan kira dengan cara berpura-pura acuh ini bisa merebut Wen Yan. Aku tak akan menyerah. Pak Wang, Pemakaman Yun Chuan sudah beres? Yun Chuan sudah tiada. Kapan? Minum anggur pernikahanmu dengan Pei Hansheng. Seharusnya tak lama lagi. Pak Wang. Aku tahu kau tak suka padaku. Aku akui, aku bersama Yun Chuan bermaksud buruk. Tapi sekarang, ku mohon beritahu di mana dia. Dia tidak mati. Kau juga tahu, ya? Jadi, di seluruh dunia, hanya aku yang dikibuli. Dia rela begini. Buat ninggalin lu. Kenapa ganggu ketenangannya? Tinggalkan dia. Ikuti cahaya bulanmu dengan Pei Hansheng. Ini kan yang kau mau. Tidak, tak pernah. Guru Wang, ku mohon, beritahu aku di mana dia. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Sejak Yun Chuan pura-pura mati, nomor ponselnya dihapus. Catatan perjalanan juga dihapus. Lalu kenapa masih cari dia? Bawa pulang terus bunuh? Kalau tidak, Mengapa kau meninggalkannya di sana? Aku masih ada kelas, silakan pergi. Takkan ku tahan. Urusan Yun Chuan, tak bisa ku sampaikan. Dengan waktu ini, lebih baik pikirkan pernikahanmu dengan Pei Hansheng. Guru Wang, Tenanglah. jika kau tak memberitahu lokasi Yun Chuan, aku akan mati di sini hari ini. Yun Chuan takkan biarkan aku mati. Aku kenal dia. Dia tak tega. Ngapain susah-susah begini? Perlakuannya pada Yun Chuan, hancurkan karyanya, bahkan rusak hidupnya total. Dia pergi, kau bisa bebas bersama Pei Hansheng. Bukankah ini baik? Tidak. Yang ku cinta hanya Yun Chuan, hanya dia semata. Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku harus menemukannya dan menjelaskan semuanya. Dia tak bisa hidup tanpaku. Wen Yan. 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 Yun Chuan. Kau sudah pulang. Ayo makan. Yun Chuan. Benar-benar kau? Kau kembali. Ada apa? Tidak apa-apa. Kau mau kembali? Aku sangat senang. Nanti aku pasti. Pasti apa? Kenapa kamu? Yun Chuan di mana? Yun Chuan, jangan pergi.
Aku pernah bilang. Aku pasti akan membuatmu memaafkanku. Aku pasti akan menemukanmu. Tien Song, Konferensi Puncak Medis Internasional, teori Anda tentang penaklukkan sel kanker. Guncang dunia kedokteran. Saya sudah lihat riwayat hidup Anda. Mengapa jenius medis seperti Anda, saat masih tahun ketiga kuliah, tiba-tiba berhenti jadi dokter? Bisa bagikan alasannya? Karena saya ditipu oleh seorang wanita selama 3 tahun. Tapi semua itu sudah berlalu. Sekarang, akademik adalah segalanya bagi saya. Oh bukan? Bukan hanya akademik. Dia juga yang temani saya dari titik terendah hingga saat ini. Bertahun-tahun, saya hidup dalam penipuan. Baru, sekarang saya menyadari betapa kelirunya saya selama ini. Ternyata di dunia ini, selalu ada seseorang yang menunggu saya. Operasinya sangat sukses, tapi tanganmu tidak bisa pulih seperti semula. Artinya, tanganmu tidak bisa memegang pisau bedah lagi. Yun Chuan, tanganmu bisa disembuhkan. Dalam 1 tahun ini, Lulu sudah berusaha keras untuk tanganku dengan berkeliling kemana-mana. Jika bukan karena Lulu, aku mungkin sudah tidak bisa lagi menjadi dokter. Biar saya foto kalian berdua. Baik. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Yun Chuan, undangan dalam negeri untuk KTT Medis. Penelitian akademis kali ini ada kontribusimu. Aku harap kamu bisa pulang ke negeri bersamaku dan ikut serta. Aku tahu kamu punya kekhawatiran pulang ke negeri, tapi... Tidak apa-apa. Kali ini, aku akan pulang bersamamu. Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya, kan? Baik. Kalau begitu, aku akan bersiap-siap. Pulang ke negeri kali ini akan bikin Wen Yan dan Pei Hanxing bayar perbuatan mereka, membahayakan Tuan. Baik, aku akan segera mengurusnya. Yun Chuan, maaf. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menyakitimu. Aku akan mengakhirinya untukmu. Wen Yan, apa yang kamu pikirkan? Jamuan makan malam penting ini langsung bersih tegang dengan Direktur Chen, mempermalukannya di depan umum. Bagaimana kerjasama kita ke depan? Dia cuma sebut Song Yun Chuan di jamuan makan? Aku hanya berkata, terus kenapa? Dia sudah tidak menginginkanmu. Mengerti? Setiap kali nama Song Yun Chuan disebut, kamu langsung berubah jadi tidak karuan. Dia sekarang tidak tahu sedang bersenang-senang di mana. Hanya kamu yang terus meratapi nasib. Bukan dia yang meninggalkan aku, tapi aku yang kehilangan dia. Suatu hari nanti, aku akan menemukannya kembali. Apa bedanya? Kalau dia peduli padamu, waktu itu, saat kamu hampir meninggal di rumah sakit, kenapa dia tidak datang? Aku yang merawatmu, kan? Berhenti bicara. Diam. Wakil Presiden Pei. Ada apa? Forum Puncak Obat Internasional diadakan di kota Dachuan. Grup Wen juga termasuk dalam daftar undangan. Forum obat-obatan. Putri Tang juga pergi? Ya, dia adalah tamu undangan khusus. Awalnya benar-benar tidak terlihat. Tang Lu ternyata putri dari raksasa obat keluarga Tang. Demi menjaga hubungan teman sekelas lama, dengan memanfaatkan forum puncak ini, dapatkan pesanan dari keluarga Tang. Nilainya tak ternilai. Tang Lu. Kenapa terdengar familiar? Waktu sekolah dulu, selalu ganggu Song Yun Chuan. Gadis kecil yang selalu panggil kakak senior. Balas dendam pada Song Yun Chuan. Setelah bersamanya, dia langsung ke luar negeri. Dengar-dengar kali ini, ada seorang tamu misterius yang akan hadir. Orang ini adalah kakak senior dari Nona Tang. Kenapa begini? Macet, tidak rencanakan lebih awal. Kalau kerjasamaku dengan grup Tang terganggu, kau yang pertama diusir. Wen Yan, tunggu.
yang kami bangun, basis data penyakit langka global, akan pastikan setiap pasien dengan tingkat 1 dalam sejuta tidak lagi menjadi, dalam ilmu data, kesalahan yang bisa diabaikan. Kesalahan yang bisa diabaikan. Pasang. Yun Chuan. Yun Chuan. Saya manajer Ronghui Pharmaceuticals, Nona Wen. Pergi. Perusahaan kami sangat ingin bekerja sama dengan grup Wen. Pergi. Yun Chuan. Yun Chuan, aku lihat wajahmu tidak baik. Maukah kau pulang dulu untuk istirahat? Biarkan aku yang menangani di sini. Baik. Yun Chuan. Minggir. Tidak mau. Yun Chuan. Yun Chuan. Tunggu aku. Yun Chuan. Bukankah itu Wen Yan? Apa yang dia teriakkan? Yun Chuan. Bukankah Song Yun Chuan dikirimnya sendiri ke api? Sekarang menangis apalagi di sini? Diam. Aku tidak. Bukan aku. Pergilah. Pergi semuanya. Apa yang kau lari ke sini? Kau tidak karuan. Aku melihat Yun Chuan. Aku melihatnya dengan jelas. Sekarang dia bersama Tang Lu. Dia benar-benar kembali. Bagaimana mungkin? Tangan Song Yun Chuan rusak. Dia tak bisa operasi lagi. Putri keluarga Tang, kau suka sampah kayak dia. Dia sembunyi-sembunyi. Sadarlah. Aku tidak izinkan kau bicara begitu tentang Yun Chuan. Tang Lu. Benar. Aku akan menemukannya. Lalu bisa menemukan Yun Chuan. Wen Yan, kau sudah menyakiti Yun Chuan 99 kali. Kutahu kau pasti menyesal tiada tara. Anda tidak bercanda kan? Benar-benar. Nona Tang minta saya datang. Tentu. Nona Tang, soal bakatmu. Dia dengar sudah lama. Dia akan segera tiba. Nona Tang. Nona, Tuan Pei sudah datang. Direktur Tang, tujuan Anda panggil saya. Ada keperluan? Hanya Anda sendiri, tentu tidak layak saya temui secara khusus. Kalau saya tidak keliru, Wen Yan seharusnya menurut pada Anda. Target perusahaan farmasi Wen. Saya ingin akuisisi grup Wen. Tak mungkin. Bahkan jika Wen Yan sangat patuh pada saya, dia tetap tidak akan setuju. Selain itu, saya dan dia adalah teman masa kecil. Tak ada alasan membantu Anda melawannya. Jangan berlagak mulia. Apa ini? Bersediakah Anda bantu saya hadapi Wen Yan? Anda akan paham setelah membacanya. Fitnah. Fitnah. Bukan aku. Wakil Presiden Direktur Pei. Bertahun-tahun di Wen Group, berapa tindakan kotor sudah kau lakukan? Berapa uang yang kau gelapkan? Yang terkumpul di sini, kurang dari 1/10 kan? Coba katakan, kalau aku serahkan semua ini kepada Wen Yan. Jangan. Direktur Wen tahu. Dia bakal bunuh aku. Dia paling benci dibohongi. Bantu aku dapatkan bukti laporan keuangan Wen Group palsu. Uang ini akan menjadi milikmu. Aku harus melihat langsung bukti pemalsuan laporan keuangan Wen Group. Barulah uang ini menjadi milikmu. Aku tumbuh besar bersama Wen Yan. Dia teman dekat dan orang yang kusayangi. Kalau begitu, harganya harus lebih tinggi. Setelah berhasil, akan kubayar 10 kali lipat. Baik. Kalau begitu, sepakat. Aku tak mau bergaul dengan wanita gila itu lagi. Sejak Song Yun Chuan. Antarkan tamu. Baik. Kalau begitu, aku tak akan mengganggu lagi. Yun Chuan, jangan salahkan aku. Aku pasti akan membantumu menuntut keadilan ini. Setelah Anda pergi, banyak hal terjadi di kota Dachuan. Semua ini adalah ulah Wen Yan. Dia balas dendam padaku. Yang kini gila, tetaplah dia. Bagaimana dengan Lulu?
Jika bukan karena Yun Chuan, yang rela tertipu olehmu, orang bodoh sepertimu, mungkin membalasnya sampai 99 kali. Apakah Yun Chuan ada di tempatmu? Di mana kau menyembunyikannya? Nona Wen, apa yang Anda bicarakan? Song Yun Chuan, bukankah sudah lama tewas dalam kebakaran? Andalah yang memasukkan dia ke sana. Apakah Anda lupa? Tapi dia tidak mati. Cepat beritahu aku di mana dia. Aku mengerti. Anda datang untuk menantang, ya? Jangan-jangan Anda kira, dengan memaksanya lewat kekuasaanmu, lalu bisa memilikinya, Anda sama sekali tidak mengenalnya. Hanya aku yang dicintainya. Dia pulang ke negeri ini, membuktikan dia tak tega meninggalkanku. Justru Andalah yang tidak mengenalnya. Omong kosong. Ini baru permulaan. Aku ingin kau saksikan sendiri dirimu perlahan-lahan. Kehilangan dia. Salahku. Baik. Anggap saja itu salahku. Bisakah kamu mengembalikan Yun Chuan padaku? Apa yang kau mau, aku bisa berikan. Perusahaan, uang. Atau kamu ingin aku berlutut untukmu? Aku bisa melakukan apapun. Kumohon. Itu dia. Berhenti. Berhenti. Kamu tidak pantas memiliki apapun dari Yun Chuan. Nona, jangan gegabah. Lepaskan aku. Barang-barang Yun Chuan masih ada di dalam. Apinya besar. Tenang. Yun Chuan. Nona, Apakah Ibu Wang baik-baik saja? Ibu Wang. Beliau sudah pergi minggu lalu. Apakah bahkan dia juga membenciku? Hilang. Semuanya hilang. Segala sesuatu yang ditinggalkan Yun Chuan sudah lenyap. Halo, Aku ingin bertemu Yun Chuan. Besok sore pukul 5. Datanglah ke Wang Shenlu. jika aku pergi, aku bisa bertemu? Halo? 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 Di mana Tang Lu? Nona Tang akan segera datang. Silakan duduk di dalam. Barangnya di mana? Kenapa buru-buru? Bukti pemalsuan laporan keuangan Wenshi Pharmaceutical sudah saya dapatkan. Hanya saja, saya harus melihat uangnya dulu. Dan kamu harus jamin, Wenshi takkan bangkit selamanya. Aku tak mau orang gila seperti Wen Yan tersadar nanti, lalu balas dendam gila-gilaan padaku. Kamu picik. Memang, bagaimanapun dulu, untuk dapat kuota studi ke luar negeri, kamu bahkan sanggup menukarkan Wenian sebagai transaksi. Memangnya kenapa? Kalau Song Yun Chuan setuju awal, tak akan ada banyak masalah. Di mana ya? Di mana kamu sembunyikan tesis itu? Disimpan di mana? Jangan cari lagi. Tidak ada di sana. Sudahlah, jangan cari lagi. Itu tidak ada. Song Yun Chuan. Berikan itu padaku. Serahkan kesempatan studi lanjut di luar negeri itu padaku. Sebagai balasannya, aku bisa menyerahkan Wen Yan padamu. Bukankah kau paling menyukai dia? Mulai sekarang, dia akan jadi milikmu. Apa yang kau lakukan? Song Yun Chuan.
Lepaskan Han Sheng. Awalnya mau ku lepas. Tapi siapa sangka Wen Yan sangat mencintaiku sampai dia bantuku balas 99 kali. Aku jadi sungkan. Kalau dia sangat mencintaimu, aku khawatir. Apakah kau akan sungguh-sungguh membantuku menggoyang perusahaannya? Tenang saja. Alasan aku tidak bermusuhan dengannya, yaitu karena uang. Asalkan harga yang kamu tawarkan cukup. Perempuan yang sudah tidur dengan orang lain selama 3 tahun, siapa yang masih mau? Tidak heran, beberapa tahun terakhir Wen semakin merosot. Bagaimana Wen Yan membiarkan parasit sepertimu di dekatnya? Terlalu puji. Dia memang gila. Seorang paranoid. Selain aku, siapa lagi yang mau bertahan di sisinya? Sungguh sangat menyiksa. Mengambil sedikit uang sudah cukup sebagai ganti rugi mentalku. Baik, tidak usah berpanjang lebar. Uangnya, kapan ditransfer ke kartuku? Aku sih tidak masalah. Hanya saja tidak tahu apakah dia setuju. Dia? Dan siapa lagi? Menurutmu? Direktur Wen. Kau mengakaliku. Kalau tidak, aku memang sedang mempermainkanmu. Tidak. Aku sedang mempermainkan kalian semua. Wen Yan, bukan seperti itu. Dia mengorek informasiku. Dia mengakaliku. Jangan percaya dia. Pak Wen. Cuma seekor anjing. Kau melakukan ini demi dia, membuat Yun Chuan putus asa. Kalian berdua. Sungguh cocok. Apa yang kau katakan tadi? Semua benar. Tidak. Tidak. Wen Yan, jangan percaya dia. Aku difitnah. Bertahun-tahun. Masih belum kenal aku? Tak mungkin bantu orang luar melawanmu? Selain itu, masalah Song Yun Chuan itu, dia sendiri yang tidak peka. Kalau dia serahkan tesisnya lebih awal, aku. Bukan, saya. Hanya karena satu kalimat dari teman masa kecilmu, kau tega membalas dendam pada Yun Chuan 99 kali, bahkan tega meninggalkannya di tengah kebakaran. Kalau bukan Yun Chuan yang sadar duluan dan rencanakan semuanya, dia sekarang sudah jadi abu. Itu tidak benar. Aku tidak benar-benar berniat membunuhnya. Jika itu tidak benar, lalu bagaimana dengan tong bensin di lokasi kebakaran itu? Semua ini adalah rencanamu. Jangan biarkan dia kabur. Jangan bergerak! Lepaskan aku. Tolong sampaikan pada Yun Chuan, untuk masalah ini, aku akan mempertanggungjawabkannya. Dia tidak butuh pertanggungjawabanmu. Dia juga tidak membutuhkanmu. Pei Han Sheng. Kamu sangat keterlaluan. Kami sudah menyelidiki dengan cermat. Dia memfitnah Tuan Song. Saat Anda jatuh ke air, Tuan Song yang selamatkan Anda. Sama sekali, tak ada hubungannya dengan Pei Han Sheng. Wen Yan. Wen Yan, bertahanlah. Bertahanlah. Wen Yan, bertahanlah. Wen Yan. Wen Yan. Ini, semua ini adalah hal-hal kecil yang tidak berarti. Ini bukan apa-apa. Wen Yan, jangan lupa kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Walau ku benci Song Yun Chuan, kau bantu balas dendam padanya. Bukankah seharusnya? Begini, kamu tak suka saya target dia. Saya akan lepaskan dia. Lagi pula, dia tidak mati. Tidak ada konsekuensi serius. Satu hal yang kamu katakan benar. Saya orang sakit jiwa. Jadi, saya juga akan membuatmu merasakan segala yang dialami Song Yun Chuan. Dibanding 99 kali balas dendam itu, ini 100 kali lebih kejam. Kalau begitu, kita mulai dengan mengambil darah. Jangan. Bisa mati. Jangan.
Sudah sebulan lebih, ada manusia hidup, tak bisa ditemukan. Kalian dibayar buat apa? Pak Wen, ada kabar? Ada yang melihat Tuan Song? Nona Wen, Anda terus mengikuti saya. Ada keperluan apa? Anda sangat mirip dengan seorang kenalan lama saya. Kenalan lama? Siapa? Suami saya. Saya sangat mencintai suami saya. Saya termakan hasutan orang lain. Saya melakukan banyak kesalahan. Akhirnya membuatnya tewas dalam kebakaran. Semuanya berawal dari hari itu. Setiap hari saya mengalaminya, bermimpi. Dalam mimpi, ku genggam tangannya. Tapi setiap kali kami hendak, saat melarikan diri, dia selalu melepaskan tangan saya. Dan kembali ke dalam lautan api, sampai abunya jadi minuman, baru sadar. Dia tidak meninggal. Dia hanya ingin pergi. Hanya? Dia cuma dihasut? Anggap dia sudah mati dalam kebakaran. Mungkin sekarang dia hanya ingin memutuskan hubungan denganmu. Tidak, bukan begitu. Aku sangat mengenalnya. Dia cuma sedang berbantah. Benar kan? Mati kalian semua. Yun Chuan. Yun Chuan. Kerusakan otak Tuan Song tidak parah. Dalam 2,3 hari ini, seharusnya akan bangun. Mungkin, efek samping. Sakit kepala sebentar. Aku tidak peduli. Kalian harus menyembuhkannya. Jika tidak, kamu tahu cara-caraku. Ya, Air. Yun Chuan. Yun Chuan, akhirnya kamu bangun. Air. Ini. Ini bukan rumah sakit. Ini di mana? Apa yang kamu lakukan? Yun Chuan, kamu jangan terburu-buru dulu. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Yun Chuan, kamu. Yun Chuan, pelan-pelan. Yun Chuan. Tuan, kumohon jangan pergi dulu. Direktur Wen, tak tahu dia bertahun-tahun ini melewati semuanya. Anda tak ingin bahas masa lalu? Kalau begitu, demi Direktur Wen yang selamatkan nyawamu, tinggal temani dia. Pertama, jangan panggil aku Tuan. Aku dan dia bahkan bukan kekasih. Kedua, aku tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Terakhir, ini sebenarnya di mana? Cari lagi. Dengan cara apapun, kita harus dapat Tuan Song. Temukan. Masih tak ada petunjuk? Wen Yan bawa Tuan Song. Setelah keluar dari rumah sakit, dia langsung hilang. Dugaan saya, dia sudah tidak di dalam negeri lagi. Orangnya bisa lari. Perusahaannya tak bisa hindar. Selidiki gerakan terbaru Wen Group. Tak percaya, dia akan tinggalkan perusahaannya. Ya. Non, kami temukan seseorang. Mungkin dia tahu tentang keberadaan Tuan Song. bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Ada seseorang yang menyuruhku menjagai mereka di sini. Aku sudah menanyainya. Yang pasti, dia menjadi begini. Pasti ulah Wen Yan. Kalau wanita itu di mana? Masih belum ada petunjuk. Pergi. Ya, Kamu pasti tahu di mana Wen Yan. Katakan padaku, sebagai imbalannya, aku bisa memberimu uang, mengirimmu ke luar negeri. Benarkah? Benarkah? Kamu hanya bisa memilih percaya padaku. Kalau tidak, kamu akan membusuk sampai mati di sini. Baik, aku akan memberitahumu. Tapi kamu harus janji. Wen Yan tak akan temukan aku. Apa? Apa?
Berdasarkan apa? Kalian satu-satu kepung dia. Aku akan membunuh kalian semua. Biarkan Song Yun Chuan hidup dalam penyesalan selamanya akan balas dendam. Sudah parah. Aku akan menemukan cara untuk menemukan Yun Chuan dan hidup bahagia bersamanya. Dan kamu akan mati di sini, di tempat gelap ini. Pergi. Tidak, jangan. Akhirku tak seharusnya begini. Tak seharusnya begini. Awasi ketat perusahaan Wen Yan dan aliran rekening pribadinya. Selama ada catatan transaksi, aku bisa menemukannya. Sudah kukirim orang. Nona Tang. Nona Tang. Aku ingin bertemu Nona Tang. Buang. Nona Tang, aku ingat. Aku tahu Tuan ada di mana. 2 tahun yang lalu, Tuan pernah membeli sebuah pulau kecil. Tuan, minum air. Terima kasih, Buang. Tuan, beli pulau berapa? Ini, hadiah untuk Wen Yan, kado lamaran. Membeli cincin itu klise, terlalu klis. Membeli pulau lebih bermakna peringatan. Tak peduli 1000 atau 10.000 tahun, takkan berubah. Tuan, Anda benar-benar romantis. Jika benar ada satu tempat tujuan, Nyonya mungkin menempatkan Tuan terpenjara di pulau itu. Karena pulau itu, bagi mereka berdua, memiliki makna yang luar biasa. Aku segera mengirim orang untuk memeriksanya. Yun Chuan, aku sudah memasak bubur untukmu. Ayo, cicipi sedikit. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak suka, kita tidak usah makan. Yun Chuan, asalkan kamu selalu di sampingku, itu cukup. Aku sangat takut. Takut tak bisa jumpa lagi. Untungnya, Aku tidak merasa itu keberuntungan. Wen Yan, kamu tahu, bagiku, apa arti keberuntungan? Yaitu takkan pernah bertemu denganmu lagi. kamu marah lagi. Aku tidak marah. Tak ada orang yang bisa, setelah dikhianati orang terpercaya dan tercinta, sampai 99 kali balas dendam, masih bersama dia, dengan tenang begini. Aku waktu itu diadu domba. Aku juga korban. Yun Chuan, aku bisa jelaskan. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Wen Yan, aku masih punya penelitian akademis. Mau seperti dulu? Hancurkan hidupku lagi? Yun Chuan, jangan pergi. Jangan pergi. Wen Yan, kamu ini sedang gila apa? Yun Chuan, pukul aku saja. Aku tidak marah. Asalkan kamu mau tinggal di sampingku. Apapun yang kamu lakukan boleh, semuanya boleh. Kamu gila. Gila. Yun Chuan, aku tidak gila. Aku hanya takut kehilanganmu lagi. Hanya dengan cara ini, aku bisa menahanmu di sisiku. Yun Chuan. Aku membuat saudari seperguruanku hilang, juga teman masa kecilku belasan tahun, menghilang sepenuhnya. Aku menunjukkan pada abu jenazahmu, mengungkapkan kerinduanku siang dan malam, agar bisa bertemu denganmu. Dalam mimpiku, aku sudah bersujud kepada semua dewa di langit. Hanya dengan cara inilah, aku baru bisa menjagamu tetap di sampingku. Aku baru bisa tenang. Kau terus klaim cinta padaku. Kenapa Pei Hansheng cuma dengan beberapa kata bisa memfitnahku? Mengapa saat kau membalas dendam padaku tanpa penyesalan dan rasa bersalah sama sekali? Jangan cari alasan, Wen Yan. Aku pernah kasih kesempatan. Tepat di tengah kebakaran besar itu. Aku tanya, kau kembali? Jika saja kau mau berbalik dan menarikku dari kobaran api, aku bisa memaafkanmu. Hal apapun di masa lalu bisa aku lupakan. Tapi kau? Ini tidak penting lagi. Apa yang kamu katakan? Yun Chuan, Kakiku. Apa yang telah kau lakukan padaku? Kakiku. Kakiku mati rasa. Apa yang telah kau lakukan? Yun Chuan. Masa lalu, semua salahku, aku mengaku. Hukuman yang kuterima sudah, kualami. Lupakan hal sebelumnya, mulai babak baru, setuju? Waktu yang kumiliki nanti,
akan kugunakan untuk menebus kesalahanku padamu. Harus kau paksa aku sampai mati, baru puas. Mana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Yun Chuan, tahukah kamu? Kau pura-pura mati dan pergi. Aku nyaris kehilangan akal sehat. Yun Chuan, terima kasih sudah mau menemaniku. Lihat, kulepaskan kembang api untukmu. 200.000 per batang, cantik sekali. Lepaskan aku. Kamu merajuk lagi. Ayo, ini gaun desain khusus. Kita menikah besok. Nanti pakai ini, pasti cocok. Kamu suka tidak? Ku coba untukmu. Boleh? Tidak apa-apa. Aku tidak marah. Kamu merajuk lagi. Sama seperti dulu, ketika kamu pura-pura mati dan meninggalkanku, aku akan berusaha keras untuk membujukmu. Tuan Song sangat beruntung. Punya istri yang begitu perhatian. Semoga kalian berdua bahagia dan harmonis sampai tua nanti. Yun Chuan, ayo, minum obatnya. Aku tidak mau. Dengarkan aku. Kamu harus minum obat ini, baru kamu tidak akan meninggalkanku. Nanti saat kau mengerti bahwa aku sungguh cintaimu, aku akan menghentikan obatmu. Saat itu, kamu masih bisa berjalan dan melompat. Minum obat. Tempat nikah, siap? Lokasinya di pulau, jadi butuh waktu. Tapi, sekarang semuanya sudah diatur dengan baik. Baik. Tolong bantu Tuan berganti pakaian. Yun Chuan, lihatlah, apakah aku cantik? Kamu jijik. Cepat ganti baju, kembali. Baju ini menjijikkan. Ya, aku pergi. Mengapa susahkan asisten? Kau sudah tahu, bukan bajunya. Cepat pergi. Tak perlu, kamu memakainya. Sangat cantik. Benarkah? Yun Chuan. Sudah kuduga, kamu pasti suka. Dalam suka dan duka, miskin atau kaya, bersediakah menikahi pria ini? Jadikan dia suamimu? Aku bersedia. Yun Chuan. Akhirnya mimpiku terkabul. Menikahimu. Tuan, maukah kau bersamanya seumur hidup? Tak terpisahkan selamanya? Aku tak setuju. Saya tidak setuju. Chuan? Chuan, Bukan saya yang bocorkan rahasia. Jangan berharap beruntung. Kamu telah menyakitinya, maka kamu pasti tidak akan mendapatkan ketulusannya. Sekarang, menyerahlah. Nyonya Wen, kami temukan bukti di rumah Tuan Pei, juga di komputer pribadi perusahaan Anda. Ada riwayat kekerasan Anda terhadap orang lain. Ini buktinya. Kami juga menemukan perusahaan yang Anda kelola terduga terlibat penipuan keuangan. Ikut kami untuk penyelidikan. Kamu kianat. Maaf, Direktur Wen. Saya takut. Jika saya tetap di dekatmu, kamu ini gila. Ujung-ujungnya, saya akan binasa total. Serang. Jangan mendekat. Lepaskan Yun Chuan. Baiklah. Aku bisa lepaskan. Begini, kamu gantikan dia. Lulu, jangan. Baik. Aku yang akan menggantikannya. Baik. Aku tukar dia. Aku bertukar dengannya. Kamu lepaskan dia. Nona Tang. Dia hanya seorang gila. Selamatkan Yun Chuan, hanya satu cara ini. Kamu ngapain? Berhenti. Aku bilang berhenti. Lepaskan dia. Aku akan menukar nyawaku dengan dia. Aku tidak berani. Aku menakutimu. Lulu, jangan. Tak ada yang lebih cinta Yun Chuan dariku. Kalau kau mati, dia akan ingatmu selamanya dan benci aku seumur hidup. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Aku akan di dunia lain. Bersama Yun Chuan dan hidup bersama dengan baik. Jangan. Lepaskan. Lulu. 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 Lulu.
Tolong, cepat panggil bantuan. Luluh. Hati-hati, hati-hati dengan tangga. Pelan-pelan. Kenapa? Aku tidak apa-apa. Bukankah aku keluar dari rumah sakit dengan baik? Kamu khawatir apa? Masih bicara? Kamu tidak apa-apa. Itu adalah keberuntungan besar. Tusukan itu hanya sedikit lagi. Bagaimana dengan wanita itu? Dia tidak akan muncul lagi. Yun Chuan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku lagi. Lalu, kemana kita pergi selanjutnya? Pulang ke rumah.